warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saidon STP, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kabupaten Mamasa. Kami membahas tentang infografis kolaboratif dengan Coach Haji Nur Alam Tahir SH MPD. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang infografis dari model kolaboratif governance yang ditulis oleh Ansel Kes pada 2012 di dalam modul kolaboratif pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Pada model kita lihat bahwa starting kondisi awal mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi. Kemudian kita lihat pada bagian bagaimana proses kolaborasi itu terdiri dari satu, yaitu membangun kepercayaan, kemudian face to face dialog, kemudian komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara. Pada trust building dalam membangun melakukan proses kolaborasi, trust building berarti membangun kepercayaan antar stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian bagaimana dalam proses itu face to face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh antar mitra itu juga. Kemudian bagaimana berkomitmen terhadap proses. Jadi dalam proses kolaborasi ada pengakuan saling ketergantungan dan saling keterbukaan terhadap bagaimana keuntungan bersama yang akan dicapai. Kemudian ada kesepahaman bersama yang berkaitan dengan bagaimana misi, kemudian bagaimana permasalahan yang akan muncul, bagaimana menghadapinya, serta bagaimana mengidentifikasi nilai bersama. Kemudian ditetapkanlah outcome antara. Di dalam proses kolaborasi itu, desain kelembagaan yang salah satunya itu bahwa lembaga itu harus melalui proses transparansi dan serta faktor kepemimpinan. Itu dua hal juga berpengaruh dalam proses kolaborasi, sehingga diharapkan dari kolaborasi itu menghasilkan outcome yang sesuai harapan di antara mitra kolaborasi. Kemudian kita akan membahas tentang Wall of Government. Di dalam modul kolaboratif pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dijelaskan bahwa Wall of Government atau disingkat dengan WOG itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga ini dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jadi
pada gambar berikut bagaimana ilustrasi BOG itu kelembagaan di lintas sektor itu membangun komunikasi, kemudian membangun koordinasi dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam pembangunan kebijakan, baik itu manajemen program, ataupun dalam hal ini pelaksanaan pelayanan publik. Jadi lembaga-lembaga kelembagaan yang relevan dengan ataupun yang ada keterkaitannya dengan kebijakan atau program yang sedang dijalani itu dilibatkan secara bersama untuk mencapai tujuan yang lebih luas, sehingga dalam pelaksanaan program itu bisa lebih maksimal karena beberapa sektor, beberapa lembaga dilibatkan sehingga tidak ada yang lepas dari pantauan dalam pelaksanaan program tersebut. Kemudian kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Di sini kita lihat ada 5 faktor menurut Customato 2021. Jadi materi ini kami ambil dari modul kolaboratif pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Ada beberapa faktor di situ yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Kalau kita lihat kepercayaan berarti kalau mau membangun kolaborasi, kalau mau menginginkan kolaborasi itu berhasil, maka harus saling percaya. Kemudian yang tadi pembagian kekuasaan, jadi jelas mitra antar mitra itu mengetahui kekuasaan, batasan kekuasaan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan dalam membangun kolaborasi itu. Kemudian yang keempat, strategi manajemen. Jadi bagaimana pengelolaan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi nantinya. Kemudian yang kelima yang berpengaruh juga dalam keberhasilan kolaborasi itu adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antar entitas publik. Jadi ada formalisasi, yaitu secara resmi kolaborasi itu dibangun. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Setidaknya ada 2 di sini yang menjadi penting, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Jadi untuk menghindari atau menghambat kolaborasi ini yang dibangun antar lembaga, maka harus jelas batasan masalah. Dalam hal ini tentu harus sepaham. Jadi batasan-batasan masalah dalam kesepakatan kolaborasi itu harus jelas antara satu mitra dengan mitra yang lain. Jadi antar lembaga dengan lembaga yang lain, sehingga perlu ada pemahaman bersama terkait dengan
kesepakatan kolaborasi yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Nah, kalau dasar hukum kolaborasinya tidak jelas, yang dibangun kolaborasi itu besar kemungkinan kolaborasi yang dibangun akan gagal. Demikian tadi pembahasan tentang kolaboratif. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.